Halo Moduers, kembali dengan saya Manuel Adi Purwanto, investment connoisseur dari Moduit. Melanjutkan mau tahu lebih series, kita hari ini akan membahas mengenai reksadana indeks. Reksadana indeks sendiri definisinya adalah reksadana yang dirancang untuk mendapatkan hasil untuk menyerupai suatu indeks acuan, baik itu saham ataupun obligasi. Nah, kinerja reksadana indeks itu akan diukur menggunakan namanya tracking error dari indeks acuannya. Artinya, semakin performance-nya mendekati dari indeks acuannya itu semakin bagus, dan sebaliknya, jika semakin jauh dari indeks acuannya berarti semakin jelek, yaitu yang dinamakan tracking error, ya, selisihnya. Oke, karena reksadana indeks ini berusaha menyerupai atau sama dengan indeks acuannya, berarti bisa dikatakan sebagai reksadana yang pasif, ya, pengelolaannya. Nah, contoh reksadana indeks untuk saat ini di Moduit itu ada dua, yaitu reksadana indeks dengan acuan IDX 30 dan satu lagi adalah reksadana indeks dengan acuan Sri Kahati. Nah, kita coba lihat sama-sama apa perbedaannya. Yang pertama, untuk IDX 30 itu adalah indeks yang terdiri dari 30 saham yang memiliki likuiditas yang tinggi, kemudian juga kapitalisasi pasarnya besar, serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Nah, IDX 30 itu adalah indeks turunan dari LQ45, di mana IDX 30 adalah termasuk di dalamnya LQ45. Nah, untuk saham-sahamnya sendiri itu akan dilakukan pemilihan itu setiap 6 bulan sekali, ya, akan direview, dan kemudian setiap 6 bulan itu akan ada perubahan dari komposisi perusahaan yang ada di dalam IDX 30. Nah, ini adalah contoh list saham yang ada di periode Februari sampai Juli 2020. Nah, untuk pembobotan indeksnya itu sendiri itu menggunakan weighted, ya. Artinya sesuai dengan nilai saham yang beredar, ya. Untuk mengetahui nilai saham beredarnya berarti tinggal kita hitung, yaitu saham yang beredar itu berapa, kemudian dikalikan dengan harga, ketemulah nilai saham yang beredar. Itu akan mendapatkan bobot yang tertinggi, semakin tinggi nilai saham beredarnya. Contohnya di sini adalah yang paling tinggi adalah Bank BRI, ya. Kemudian disusul dengan BCA. Ya, kalau kita lihat di sini bobotnya adalah 14,8% dan 14,5%. Kemudian akan dilanjutkan dengan perusahaan-perusahaan lain atau saham-saham lain yang bobot nilai beredarnya lebih kecil, ya. Totalnya adalah 100% dari ke-30 saham ini, ya. Jadi kita bisa lihat di sini metodenya seperti itu untuk IDX 30. Kemudian untuk reksadananya sendiri kita bisa lihat di sini ada dua reksadana, yaitu yang warnanya biru itu prinsipal IDX 30 di grafik ini, kemudian yang warnanya orange itu adalah BNI-AM Index 30, sedangkan yang hitam adalah indeksnya. Nah, kita lihat sendiri performance-nya memang sangat menyerupai, ya, kinerjanya ini untuk periode 2020, ya, sampai di periode bulan Juni. Berikutnya kita lihat indeks Sri Kahati, yaitu indeks yang mengukur kinerja dari 25 perusahaan tercatat, ya. Jadi kalau tadi 30 ini hanya 25. Kemudian yang memiliki kinerja yang baik serta kesadaran terhadap lingkungan hidup, sosial, dan juga memiliki tata kelola perusahaan yang baik, ya, atau ini juga disebut sebagai SRI, Sustainable and Responsible Investment. Nah, Sri Kahati ini kehatinya itu karena bekerja sama dengan Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia, di mana perusahaan-perusahaan yang masuk di indeks ini itu harus memenuhi 3 seleksi aspek, yaitu yang pertama dari bisnis intinya itu tidak boleh masuk ke daftar negatif. Kemudian yang kedua adalah dari aspek keuangannya, ya. Itu akan dilihat juga, ya, baik dari sisi kapitalisasi pasarnya itu harus lebih besar dari 1 triliun. Kemudian di sini juga ada total asetnya minimum 1 triliun, ya. Kemudian jumlah saham beredarnya itu lebih dari 10%. Kemudian dengan price terhadap earning ratio-nya itu yang positif. Kemudian setelah itu masuk ke tahap aspek ketiga, yaitu dari aspek fundamental, ya. Di sini ada beberapa aspek fundamental, baik itu dari lingkungan, keterlibatan masyarakat, tata kelola perusahaan, perilaku bisnis, ketenagakerjaan, dan hak asasi manusia, ya. Intinya di situ akan ketemulah 25 perusahaan yang masuk kriteria-kriteria atau seleksi tersebut. Nah, ini adalah hasil dari 25 perusahaan tersebut yang sudah diseleksi. Ini juga akan dilakukan review secara periodik.
Nah, kalau kita di sini yang membedakan adalah dari sisi pembobotan sahamnya ya. Kalau yang tadi IDX 30 itu menggunakan weighted method ya dari nilai kapitalisasi yang beredar. Kalau ini adalah melihat kapitalisasi pasar secara keseluruhan ya. Nah, kalau kita di sini yang terbesar di Indonesia saat ini adalah BCA dengan nilai kapitalisasi 680 triliun. Otomatis ini mendapatkan persentase bobot terbesar. Nah, senilai 27% ya. Kemudian ada BRI 15%, Telkom 12% dan seterusnya. Ya, sampai totalnya adalah 100%. Yang menarik sebenarnya di pembobotan indeks Rikat ini didominasi memang di saham finansial ya atau perbankan. Di sini ada 4 bank besar ya di Indonesia yang mendominasi indeks ini. Kemudian kalau kita lihat dari reksadananya sendiri itu, kalau kita di sini juga ada 2 ya di Moduit yang dipasarkan, yaitu yang pertama adalah RHP Srikahati, yang kedua adalah BNP Paribas Srikahati Index. Nah, di sini kita lihat juga sama ya, seperti tadi, ini menyerupai sekali pergerakannya ya dengan tracking error yang bisa dikatakan kecil. Ini untuk periode tahun 2020 juga. Nah, pertanyaannya, untuk reksadana indeks, apakah akan selalu lebih bagus daripada reksadana aktif ya? Kalau tadi reksadana indeks itu adalah reksadana pasif, yang reksadana yang non indeks adalah reksadana aktif. Nah, kalau kita lihat di sini kita ambil contoh reksadana saham ya, kita bandingkan dengan IDX 30 ya, yang reksadana yang berbasis IDX 30. Di sini contohnya adalah prinsipal IDX 30. Kita coba lihat hasil kinerja 5 tahun terakhir, kita bandingkan dengan reksadana aktif yang dipasarkan di Moduit ya. Nah, kalau kita lihat di sini ternyata di tahun 2015 prinsipal IDX 30 lebih unggul dari mayoritas reksadana aktif lainnya. Ya, hanya ada 1 yang lebih bagus kinerjanya. Kemudian 2016 yang reksadana aktif itu ada 10 reksadana yang lebih bagus daripada reksadana prinsipal IDX 30 ya, yang lebih jelek ada 14. Kemudian tahun 2017 ini cukup menarik karena ternyata 2017 reksadana indeks mengungguli semua reksadana aktif lainnya. Tetapi di satu sisi di 2018 reksadana IDX 30 ini cukup kalah ya dibanding reksadana aktif lainnya ya. Hanya ada 3 reksadana aktif yang lebih kecil hasilnya. Kemudian di 2019 ini kembali lagi reksadana IDX 30 cukup unggul dibanding beberapa reksadana aktif yang lain ya. Hanya ada 7 yang lebih bagus daripada prinsipal IDX 30. Nah, kesimpulannya adalah tetaplah berinvestasi secara diversifikasi, karena tidak selalu reksadana indeks itu akan mengungguli dari reksadana aktif ya. Tinggal kita bagilah diversifikasi antara reksadana aktif dengan reksadana pasif sesuai dengan tujuan investasi kita. Jadi kalau kita lihat di sini, reksadana indeks itu memiliki kelebihan dan kekurangan ya. Kalau kelebihannya adalah dari sisi biaya pengelolaan atau expense ratio-nya adalah rendah karena manajer investasi tidak perlu melakukan aktivitas jual beli terlalu sering ya untuk mengganti isi portfolionya. Nah, kelebihan berikutnya adalah hasil investasinya itu juga mudah diukur karena mengikuti indeks acuannya. Kemudian isi portfolionya karena dapat diketahui ya otomatis kita tahu investasinya ke saham atau obligasi mana saja dan itu pun sudah diseleksi. Nah, kekurangannya kalau untuk reksadana indeks ini karena portfolionya tidak dikelola secara aktif, itu portfolio investasinya tidak dapat diatur ya. Berapa jumlah yang akan diinvestasikan, berapa yang akan disimpan menjadi cadangan cash ya untuk mengantisipasi pasar berikutnya. Itu tidak bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya juga terkonsentrasi di saham atau obligasi tertentu yang sudah dipatok sesuai indeks acuan. Ya, ini juga terkadang merugikan karena mungkin ada sektor-sektor saham tertentu yang dirasa akan lebih memiliki potensi kenaikan lebih tinggi ke depan, atau obligasi dengan seri-seri tertentu yang memiliki value untuk diinvestasikan lebih menarik itu akan terkendala ya, karena reksadana tersebut sudah harus mengikuti pattern dari indeks acuan atau bobot dari indeks acuannya. Oke, mungkin demikian pembahasan kita kali ini mengenai reksadana indeks. Terima kasih buat modulers yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, di komen, dan di like. Sampai jumpa di mau tahu lebih series video berikutnya. Salam Moduit.